Episode sebelumnya ditutup dengan penyiksaan yang belum juga mampu mematahkan keteguhan Bilal bin Rabah. Kini, cara itu pun mulai menemui jalan buntu. Di hadapan budaknya sendiri, Umayyah bin Khalaf tidak lagi hanya mengandalkan cambuk dan ancaman. Berbagai cara dilakukan agar Bilal meninggalkan keyakinannya, namun jawaban Bilal tetap sama seperti sebelumnya. Disinilah keadaan mulai berbalik. Yang mulai kehabisan cara ternyata bukan Bilal, melainkan Umayyah sendiri. Bilal kemudian diseret di hadapan masyarakat Makkah. Bagi Quraisy, penyiksaan itu bukan lagi sekedar hukuman terhadap seorang budak. Mereka ingin menjadikannya peringatan bagi siapapun yang mulai mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah kerumunan itu masih ada orang-orang yang memandang Bilal dengan cara yang berbeda. Di hadapan orang-orang Quraisy, Umayyah mulai menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang sulit. Jika Bilal meninggal di bawah siksanya tanpa menyerah, ia dianggap gagal. Namun jika Bilal tetap hidup dan terus mempertahankan keimanannya, kegagalan itu akan semakin nyata di mata masyarakat Makkah. Ironisnya, yang mulai tertekan bukan lagi Bilal, melainkan orang yang selama ini merasa paling berkuasa atas dirinya. Di waktu yang lain, Wahsy kembali mencoba membujuk Bilal. Menurutnya, Bilal cukup mengucapkan apa yang diinginkan Quraisy, sementara keyakinannya tetap tersimpan di dalam hati. Namun bagi Bilal, persoalannya bukan hanya tentang apa yang tersembunyi di dalam hati. Ia tidak ingin penyiksaan itu dianggap berhasil memaksa seorang muslim meninggalkan agamanya. Bagi Bilal, setelah sekian lama hidup sebagai budak yang tunduk kepada manusia, kini ia memilih untuk hanya tunduk kepada Allah. Bayangan tentang Bilal rupanya terus memenuhi pikiran Wahsy. Ia tidak mampu memahami mengapa seseorang rela terus disiksa, padahal menurutnya selalu ada cara untuk mengakhiri penderitaan itu. Penyiksaan yang terus berlangsung ternyata membuat Umayyah bin Khalaf mulai mengubah caranya. Ia menyadari bahwa ancaman dan siksaan tidak lagi mampu mematahkan keteguhan Bilal. Karena itu, kali ini ia mencoba jalan yang berbeda. Bukan lagi memaksa Bilal meninggalkan Islam, melainkan mengajaknya mencari jalan tengah. Bagi Umayyah, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sebuah kompromi. Bilal tidak perlu meninggalkan keyakinannya. Cukup mengucapkan satu kalimat yang menyenangkan orang-orang Quraisy, sementara apa yang ada di dalam hatinya tetap menjadi urusannya sendiri. Namun cara pandang seperti itu tidak dikenal dalam perkara akidah. Bilal pun berkata, Jawaban Bilal menunjukkan bahwa keimanan bukan hanya persoalan apa yang diyakini di dalam hati, tetapi juga bagaimana seseorang mempertahankan prinsipnya ketika diuji. Baginya, kebenaran tidak bisa dicampur dengan kebatilan, walaupun hanya sedikit. Sebab ketika prinsip mulai dikorbankan demi mencari jalan tengah, saat itu pula ia bukan lagi berdiri di atas kebenaran yang utuh. Ucapan itu juga memperlihatkan perubahan besar dalam diri Bilal. Dahulu ia hanyalah seorang budak yang selalu menuruti perintah tuannya. Kini, ia berani mempertahankan keyakinannya, meski harus berhadapan dengan orang yang paling berkuasa atas dirinya. Sikap itulah yang justru membuat Umayyah semakin marah, karena yang baginya hanya seorang budak telah menolak mengalah pada tuannya, bahkan untuk sesuatu yang menurut mereka begitu sepele. Penyiksaan terhadap Bilal terus berlanjut. Di bawah terik matahari Makkah, tubuhnya kembali ditindih batu besar. Namun dari lisannya tetap terdengar kalimat yang sama, Bilal menegaskan keesaan Allah. Di antara orang-orang Quraisy yang menyaksikan penyiksaan itu, tampak pula Khalid bin Walid dan Amr bin Al-Ash. Apa yang mereka lihat mulai menimbulkan pertanyaan dalam benak mereka. Ucapan Khalid menunjukkan bahwa penyiksaan yang semula dimaksudkan untuk melemahkan kaum muslimin justru menimbulkan pertanyaan di hati sebagian orang Quraisy. Mereka melihat seorang budak yang seharusnya mudah dipatahkan, tetapi justru memiliki keteguhan yang sulit dipahami. Apa yang mereka saksikan bukanlah kekuatan fisik. Bilal hampir kehilangan seluruh tenaganya, tetapi keyakinannya tetap tidak tergoyahkan. Hal itu membuat Khalid bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah diajarkan Islam hingga mampu mengubah seseorang sedemikian rupa? Namun, Amr bin Al-Ash memilih menghentikan pembicaraan tersebut. Ia hanya menjawab, Bukan hanya Khalid dan Amr yang menyaksikan penyiksaan itu. Di antara kerumunan masyarakat Makkah, tampak pula Suhail bin Amr bersama putranya, Abu Jandal. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang yang datang karena rasa ingin tahu, Abu Jandal justru mempertanyakan apa gunanya menyaksikan penderitaan seseorang yang hampir kehilangan nyawanya. Di tengah penyiksaan yang semakin berat, Abu Bakar Asy-Shiddiq akhirnya datang menghampiri Umayyah bin Khalaf.
Beliau tidak tinggal diam melihat seorang muslim terus disiksa hanya karena mempertahankan keimanannya. Melihat tidak ada lagi jalan untuk menghentikan kezaliman itu, Abu Bakar mengambil keputusan yang besar. Bagi Umayyah, keputusan itu justru melegakan. Budak yang selama ini dianggap hanya membawa kehinaan, akhirnya akan lepas dari tangannya. Tetapi bagi Abu Bakar, yang dibelinya bukan sekadar seorang budak. Beliau sedang membebaskan seorang mukmin dari penindasan. Setelah Bilal dibebaskan, Abu Bakar mengumumkan di hadapan orang-orang Makkah bahwa Bilal kini telah merdeka dan menjadi saudaranya dalam Islam. Ayuhan nas, syahadu anni a'taqtu Bilalan. Pemandangan itu pun turut disaksikan oleh Umar bin Khattab. Saat kebanyakan orang melihat Abu Bakar kehilangan harta yang begitu besar, Umar justru melihat kemuliaan akhlaknya. Ironisnya, Umayyah masih berusaha meyakinkan orang-orang bahwa dialah pihak yang memperoleh keuntungan. Padahal tanpa ia sadari, justru keteguhan Bilal telah memaksanya menyerah. Seorang budak yang tidak memiliki harta, kedudukan, maupun kekuasaan, akhirnya mampu mengalahkan kesombongan tuannya sendiri. Di sisi lain, kabar tentang pembebasan Bilal akhirnya sampai ke telinga Wahsy. Semula ia mengira sahabatnya itu tidak akan mampu bertahan menghadapi siksaan Umayyah. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Bilal bukan hanya selamat, tetapi juga telah memperoleh kemerdekaannya. Akan tetapi, reaksi Wahsy jauh dari apa yang dibayangkan Raihana. Ia tidak bersorak gembira. Ia justru terdiam lalu meluapkan kegelisahannya. Karena selama ini Wahsy percaya bahwa jalan paling aman menuju kebebasan adalah dengan mematuhi tuannya dan menunggu belas kasihan mereka. Setelah memerdekakan Bilal, Abu Bakar mendapat pertanyaan dari ayahnya, Abu Quhafah. Ia heran melihat putranya terus menghabiskan harta untuk memerdekakan budak-budak muslim yang lemah satu demi satu. Bagi Abu Quhafah, jika memang ingin memerdekakan budak, seharusnya yang dipilih adalah orang-orang yang kuat. Dengan begitu mereka dapat melindungi dan membela Abu Bakar di kemudian hari. Namun Abu Bakar memiliki tujuan yang sama sekali berbeda. Ya abati, innama uridu ma urid, lillahi azza wa jalla. Setelah Bilal, kini keluarga Yasir juga menjadi sasaran penyiksaan kaum Quraisy. Mereka dijemur di bawah terik matahari, dihina dan dipaksa meninggalkan keimanan mereka. Namun, semua penghinaan itu tidak mampu menggoyahkan keyakinan keluarga Yasir. Di tengah penderitaan tersebut, Abu Bakar datang memberikan penguatan. Beliau menyampaikan kabar gembira yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga Yasir. Kama qala Rasulullah, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Kabar itu menjadi penghibur bagi mereka. Di saat seluruh dunia seolah menolak dan menyiksa mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengabarkan bahwa akhir dari kesabaran mereka adalah surga. Penyiksaan terhadap keluarga Yasir pun terus berlanjut. Kali ini, Abu Jahal tidak hanya mengandalkan siksaan fisik, ia juga berusaha menghancurkan keteguhan mereka melalui tekanan batin. Yasir dibujuk agar kembali kepada agama nenek moyang mereka demi menyelamatkan istri dan anaknya. Sementara Ammar dipaksa merasa bersalah, seolah-olah penderitaan kedua orang tuanya adalah akibat dari pilihan yang telah ia ambil. Bahkan kepada Sumayyah, Abu Jahal melontarkan hinaan dan tuduhan yang sangat keji, berharap kemarahannya mampu mematahkan keimanannya. Namun semua upaya itu tidak berhasil. Di tengah penderitaan yang begitu berat, keluarga Yasir tetap mempertahankan keimanan mereka. Wallati ma amanti bi Muhammad illa li'annaki 'ashiqtihi li jamalihi. Keberanian Sumayyah justru membuat Abu Jahal kehilangan kendali. Dalam kemarahannya, ia menikam Sumayyah hingga gugur sebagai syahidah. Dengan gugurnya Sumayyah, ia pun dikenal sebagai syahidah pertama dalam Islam. Keimanannya tetap teguh hingga akhir hayat, meski harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Yang ingin dihancurkan Abu Jahal sebenarnya bukan hanya tubuh keluarga Yasir, tetapi juga ikatan di antara mereka. Ia mencoba membuat seorang ayah merasa bersalah kepada keluarganya, seorang anak merasa berdosa kepada orang tuanya, dan seorang istri goyah oleh hinaan. Namun, ketika sebuah keluarga dipersatukan oleh iman, ancaman semacam itu justru tidak mampu memisahkan mereka. Malam itu, setelah menyaksikan istrinya gugur di hadapan mata, kondisi Yasir semakin melemah. Di saat-saat terakhirnya, Yasir tidak mengeluhkan rasa sakit yang ia alami. Yang ia pikirkan justru adalah menenangkan hati putranya. La tajza' ya waladi, ala yuhawwinu 'alaik anna ummaka awwal shahidatin fil Islam.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, Ammar kehilangan kedua orang tuanya hanya karena mempertahankan keimanan kepada Allah. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, ujian Ammar bin Yasir ternyata belum berakhir. Abu Jahal kembali menyiksanya. Kali ini, tujuannya bukan lagi membunuh Ammar. Ia ingin memperoleh satu kemenangan yang selama ini gagal ia dapatkan dari Yasir dan Sumayyah, yaitu memaksa seorang muslim mencela Rasulullah SAW di hadapan orang banyak. وأبو الحكم لم يغلب يوما فلا أتركك تغلبني أيضا حتى أسمع منك كلمة تسب بها محمدا. Siksaan demi siksaan terus diberikan hingga kondisi Ammar benar-benar berada di luar batas kemampuannya. Di bawah tekanan yang begitu berat, Ammar akhirnya tidak lagi mampu menahannya. Dalam keadaan terpaksa, Ammar pun mengucapkan apa yang diinginkan Abu Jahal. Abu Jahal menganggap dirinya telah menang. Namun yang tidak ia ketahui, kemenangan itu hanya terjadi pada lisan Ammar, bukan pada hatinya. Begitu dibebaskan, Ammar langsung diliputi penyesalan yang begitu mendalam. Ia menangis dan merasa telah melakukan dosa besar karena lisannya terpaksa mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan keimanannya. Dalam riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disebutkan bahwa setelah mendapatkan tekanan dan siksaan dari kaum musyrikin Quraisy, Ammar datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih karena apa yang telah terjadi. نلت من رسول الله يا أبا بكر خذني إليه أقبل قدميه. Di tengah berbagai penyiksaan yang terjadi di Makkah, ada satu peristiwa yang memperlihatkan sisi lain dari Umar bin Khattab. Meski masih menjadi penentang Islam, Umar tetap menyempatkan diri mengunjungi dua sahabat lamanya, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Salamah bin Hisham, yang dipenjara karena memeluk Islam. Percakapan mereka berlangsung hangat. Mereka mengenang persahabatan yang pernah terjalin, seolah perbedaan keyakinan belum mampu menghapus kedekatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun ketika pembicaraan mulai menyentuh tentang Islam, Ayyash dan Salamah kembali mengajak Umar untuk membuka hati terhadap ajaran yang mereka yakini. ما كان الله ليضيع رجلا في مثل معدنك. خلق الإسلام لولا أنك ما زلت على الشرك. Adegan ini menunjukkan bahwa dakwah para sahabat tidak berhenti hanya karena mereka berada dalam penjara. Di tengah belenggu sekalipun, mereka tetap berharap Umar suatu saat akan menerima hidayah. Menariknya, mereka tidak memulai dengan celaan, melainkan dengan mengingatkan kebaikan yang sudah ada pada diri Umar. Di tengah semakin kuatnya tekanan terhadap kaum muslimin, para pemimpin Quraisy tetap menunjukkan kesombongan mereka. فقد علمت أنك تزعم أنه نزل في قرآنا يذمني به. Mereka mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperolok ayat-ayat Al-Quran, bahkan menjadikan kabar tentang surga sebagai bahan olok-olokan. Menurut mereka, jika Al-Quran telah mengecam seseorang, maka tidak mungkin orang itu masih memiliki kesempatan untuk beriman. Kesombongan telah menutup akal mereka sehingga tidak lagi mampu membedakan antara ejekan dan kebenaran. Ironisnya, mereka bahkan saling bercanda seolah-olah surga dapat dibeli dengan harta dan kedudukan. Bagi mereka, kekayaan seakan mampu membeli segala sesuatu, bahkan kehidupan setelah kematian. Kesombongan seringkali membuat seseorang menolak kebenaran bukan karena kurang bukti, tetapi karena enggan merendahkan dirinya untuk menerimanya. Al-Walid dan Umayyah memahami apa yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kedudukan dan harga diri mereka menjadi penghalang untuk beriman. Di kesempatan lain, Abu Jahal kembali melampiaskan kesombongannya. Kali ini sasarannya adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang dahulu dikenal sebagai penggembala kambing. Bagi Abu Jahal, status sosial jauh lebih berharga daripada keimanan. Ia merendahkan Abdullah bin Mas'ud, menghinanya di hadapan orang banyak, bahkan menendangnya hingga terjatuh. Namun setelah Abu Jahal pergi, terjadi sebuah pemandangan yang menarik. Orang yang mengulurkan tangan untuk membantu Abdullah bin Mas'ud justru adalah Umar bin Khattab. Tak ada perdebatan panjang, Umar hanya membantunya berdiri. Tetapi bagi Abdullah bin Mas'ud, tindakan kecil itu menunjukkan bahwa di balik kerasnya sikap Umar masih ada hati yang mencintai keadilan. Karena itulah ia berkata, والله إنك لخير الرجلين وما أظن دعاء النبي يخطئك. Di dalam rumah Suhail bin Amr, pembicaraan tentang ejekan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali diungkit. Suhail menceritakannya sambil tertawa karena menurutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak membalas penghinaan yang dilontarkan kepadanya. Namun justru dari putranya sendiri, Abdullah bin Suhail, muncul sebuah pertanyaan yang membuat suasana berubah. Menurutnya, diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah akhlak yang selama ini dikenal dari beliau.
seorang yang menjaga lisannya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak terbiasa mengucapkan kata-kata yang keji. منذ متى صار الفحش قوة والعفة ضعفا؟ Kalimat itu seolah mematahkan cara berpikir masyarakat Quraisy yang menganggap penghinaan sebagai lambang keberanian. Suhail sendiri tidak ikut menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail mengakui sesuatu yang selama ini berusaha ia sembunyikan. ماذا يريد؟ عرضنا عليه المال والنساء والملك فأبى. Seringkali seseorang mengakui kebenaran bukan melalui pujian, tetapi melalui keluhannya sendiri. Apa yang dikeluhkan Suhail justru menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh memegang risalahnya meskipun berbagai tawaran dunia telah diletakkan di hadapannya. Ketika Bilal telah memperoleh kebebasannya, Wahsy justru semakin tenggelam dalam kegelisahan. Ia tidak iri kepada harta Bilal, melainkan kepada keteguhan yang tidak pernah ia miliki. Bilal rela kehilangan kebebasan demi mempertahankan imannya, sedangkan Wahsy mengakui bahwa dirinya tidak sanggup menempuh jalan seperti itu. Raihanah kemudian mengusulkan sesuatu yang tampak sederhana. Jika Bilal memperoleh kemerdekaan setelah memeluk Islam, mengapa Wahsy tidak melakukan hal yang sama? Namun jawaban Wahsy justru memperlihatkan bagaimana ia memandang semua itu. Baginya, Bilal hanyalah sebuah pengecualian. Ia yakin Quraisy tidak akan pernah membiarkan semua budak memperoleh kebebasan dengan cara yang sama. أمكث على شروط سيدي وأجتهد في إرضائه لعله يعتقني رضا وكرامة. Disinilah tampak perbedaan yang sangat jelas antara keduanya. Bilal menjadikan kebenaran sebagai jalan menuju kebebasan, sedangkan Wahsy menjadikan kebebasan sebagai tujuan, apapun jalan yang harus ditempuh untuk meraihnya. Inilah dua gambaran yang menarik. Keduanya sama-sama seorang budak, sama-sama menginginkan kemerdekaan. Tetapi yang satu rela kehilangan dunia demi mempertahankan keyakinannya, sementara yang lain rela menunda keyakinan demi mengejar kebebasan. Perbedaan itu bukan terletak pada keadaan mereka, melainkan pada tujuan hidup yang mereka pilih. Di tengah tekanan yang semakin berat, sebagian sahabat mulai bertanya-tanya, sampai kapan mereka hanya akan bersabar tanpa melakukan perlawanan. Namun saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengizinkan kaum muslimin mengangkat senjata. Perintah yang turun kepada mereka adalah tetap bersabar, menahan diri, dan terus menyampaikan risalah. Abu Bakar pun mengingatkan bahwa tujuan dakwah bukanlah mengalahkan manusia, tetapi menyelamatkan mereka. Beliau menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti seorang tabib yang terus menawarkan obat kepada pasiennya. Meskipun ditolak, seorang tabib yang baik tidak akan berharap pasiennya binasa. Begitulah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya. Di antara nasihat Abu Bakar, ada sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Tidak ada seorang pun yang berdoa, melainkan ada bagian untuk dirinya sendiri, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyeru mereka demi kebaikan mereka, bukan demi dirinya sendiri. فهو يدعوهم من أجلهم لا من أجل الناس. Tak lama kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengajukan sebuah pertanyaan. Jika selama ini Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan secara terang-terangan, siapakah yang berani melakukannya? Tanpa ragu, Abdullah bin Mas'ud langsung menawarkan dirinya. Para sahabat sebenarnya merasa khawatir. Abdullah bin Mas'ud bukanlah tokoh yang memiliki perlindungan dari kabilah besar. Secara lahiriah, ia adalah orang yang paling mudah menjadi sasaran amukan Quraisy. Namun keyakinannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Untuk pertama kalinya, ayat-ayat Al-Quran terdengar secara terbuka di hadapan para pemimpin Quraisy. Keberanian Abdullah bin Mas'ud ternyata benar-benar mengguncang para pemimpin Quraisy. Mereka tidak pernah membayangkan seorang yang selama ini mereka pandang rendah berani berdiri di hadapan mereka, lalu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran tanpa sedikit pun rasa takut. Tak lama kemudian, mereka pun mengerumuninya dan mulai memukulinya tanpa belas kasihan. Namun yang luar biasa, pukulan itu tidak menghentikan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Semakin keras siksaan yang diterimanya, semakin lantang pula ayat-ayat Allah yang keluar dari lisannya. Demikianlah kisah pada episode kali ini. Dari Bilal kita belajar bahwa kebenaran tidak bisa ditukar dengan apapun. Dari keluarga Yasir, kita melihat bahwa keimanan terkadang menuntut pengorbanan yang sangat besar. Dari Abdullah bin Mas'ud, kita belajar bahwa keberanian bukanlah soal kuat atau lemahnya seseorang, tetapi tentang keyakinan kepada Allah. Semoga kisah-kisah ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang sejarah Islam, tetapi juga menguatkan keimanan dan kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mempertahankan agama ini.